Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang routing yang beranggotakan yang pertama, Hanif Hadi Fauzi dengan NPS 191030302178 dan dengan saya sendiri Andi Jonathan Saputra dengan NPS 191030302189. Nah, di sini routing kita akan membahas yang pertama, yaitu definisi routing. Yang kedua, analogi routing. Yang ketiga, tujuan dan manfaat routing. Yang keempat, jenis-jenis routing. Yang terakhir, cara kerja routing. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi routing. Routing. Routing merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan dari satu network ke network yang lain. Pada suatu router, biasanya mempunyai sebuah tabel routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan digunakan ketika ada pengiriman data yang melewati router. Pada kasus tertentu untuk menuju ke suatu tujuan, router tidak hanya melakukan satu gateway. Misalnya, karena router harus menghubungkan banyak jaringan yang memiliki segmen yang berbeda. Yang kedua, kita akan membahas tentang analogi routing. Analogi routing. Analogi routing merupakan proses pencarian path atau alur guna memindahkan informasi dari host sumber atau source address ke host tujuan atau destination address melalui koneksi internet network. Router menyaring atau memfilter lalu lintas data. Penyaringan dilakukan bukan dengan melihat alamat paket data, tapi dengan menggunakan protokol tertentu. Router muncul untuk menangani perlunya membagi jaringan secara logikal, bukan fisikal. Sebuah IP router bisa membagi jaringan menjadi beberapa subnet, sehingga hanya lalu lintas yang ditujukan untuk IP address tertentu yang bisa mengalir dari satu segmen ke segmen yang lain. Kita akan menggunakan router ketika akan menghubungkan jaringan komputer ke jaringan lain, baik jaringan pribadi LAN atau WAN, atau juga jaringan publik atau internet. Router yang diperlukan. Yang pertama, alamat tujuan atau destination address. Tujuan atau alamat item yang akan di routing. Yang kedua, mengenal sumber informasi. Dari mana sumber router lain yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur sampai ke tujuan. Yang ketiga, menemukan rute. Rute atau jalur mana yang mungkin diambil sampai ke tujuan. Yang keempat, pemilihan rute. Rute yang terbaik akan diambil untuk sampai ke tujuan. Yang terakhir, kelima, menjaga informasi routing. Suatu cara untuk menjaga jalur sampai ke tujuan sudah diketahui dan saling sering dilalui. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat routing. Pertama, kita akan membahas tentang tujuan. Tujuan routing yaitu router digunakan untuk menghubungkan dan meneruskan data antara dua atau lebih jaringan satu dengan jaringan lainnya. Saat ini, router lebih dikenal sebagai alat untuk menghubungkan jaringan yang dipasang baik di rumah, kantor, warnet, atau instansi lainnya untuk terhubung ke internet. Router umumnya dapat memblokir badai siaran yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan. Router sering bingung dengan switch, tetapi kedua perangkat ini memiliki fungsi yang berbeda. Pada router sebagai penghubung antara jalan jaringan dan jalur jaringan lainnya, sementara pada switch ia berfungsi seperti jalanan, yaitu mengumpulkan jaringan-jaringan yang ada di dalam satu jaringan dan membentuk LAN, yaitu Local Action Network. Manfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Hanif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Hadi Fauzi akan melanjutkan penjelasan dari Rio manfaat routing. Yang pertama, memberikan informasi mengenai jalur mana yang harus dilewati oleh sebuah paket data. Yang kedua, menutup atau membuka jalur dari sebuah paket data. Ketiga, membantu router dalam melakukan config durasi dari alamat IP route. Jenis-jenis routing.
Routing default adalah untuk mengirim paket secara manual. Ini sering digunakan dalam jaringan yang hanya memiliki satu output atau hanya dapat digunakan secara lokal. Static routing adalah router dengan kabel routing statis yang pengaturannya diatur secara manual oleh administrasi jaringan. Dynamic routing adalah router yang secara otomatis membuat tabel routing dengan membaca lalu lintas jaringan dan tentu saja berinteraksi dengan router lain. Routing dinamis adalah rute termudah daripada routing standar dan routing statis. Cara kerja routing. Cara kerja router mirip dengan bridge jaringan, yakni mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Akan tetapi, router berjalan pada lapisan ketiga pada model OS atau lapisan jaringan dan menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, seperti halnya alamat IP. Sementara itu, bridge jaringan berjalan pada lapisan kedua pada model OS atau lapisan data link dan menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, yakni MAC address. Router digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang menjalankan protokol jaringan yang berbeda, seperti halnya untuk menghubungkan segmen jaringan IP dengan segmen jaringan IP. Secara umum, router lebih cerdas dibandingkan dengan bridge jaringan. Selain itu, dapat meningkatkan bandwidth jaringan mengingat router tidak meneruskan paket broadcast ke jaringan yang dituju. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.